Oke guys, kita akan berkunjung ke hasil karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita akan melihat kitab peninggalan tulis tangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Oke. Ini ada kitab Sabila Muhtadin, ada kitab Sabila Muhtadin juga, sama ilmu falak, sama fatwa Sulaiman Kurdi. Oke. Ini dia guys. Ayah beliau bernama Abdullah, terkenal sebagai orang yang taat beragama. Kita akan melihat mushaf tulis tangan Muhammad Syekh Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad. Untuk keterangannya bisa baca di sini. Untuk keterangannya bisa di zoom sini ya. Kameramen tolong di zoom. Makam keluarga Syekh Muhammad Al-Banjari. Ini adalah makam Syekh Muhammad Al-Banjari. Ini adalah makam orang tua dari Muhammad Syekh Al-Banjari. Ini adalah makam dari Kiai Haji Zainal Ilmi. Ini adalah pintu gerbang masuk ke lokasi makam. Ini adalah makam Datu Patimura di Tungkar Martapura. Ini adalah makam Juriyat Buyut Datu Kalampayan. Ini adalah makam Surgi Mufti Kiai Haji Jamaluddin. Ini adalah makam Kiai Haji Muhammad Arsyad bin As'ad. Nice. Ya, lanjut. Guys, ini cerita Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya singkat saja. Dia lahir pada 15 Safar 1122 Hijriah alias 19 Maret 1710 Masehi di desa Lok Gabang Martapura. Jadi dia asli Martapura. Ayah beliau bernama Abdullah, terkenal sebagai orang yang taat beragama. Pada usia 8 tahun, beliau sudah pandai melukis dan fasih baca Al-Quran. Bayangin guys, 8 tahun sudah bisa baca Al-Quran yang fasih lagi. Dan melihat kepandaian beliau, Sultan Hamidullah 1700 sampai 1734 Masehi meminta beliau untuk tinggal di Keraton Banjar. Pada usia muda, beliau memperoleh kesempatan belajar ke Mekah selama 30 tahun yang sepenuhnya dibiayai oleh Kerajaan Banjar. Nah, sepulangnya dia dari Mekah, beliau singgah di Jakarta dan sempat membantu membentukkan arah kiblat masjid Jembatan 5. Jadi sebelum dia datang, arah kiblatnya salah di masjid ini. Nah, sepengaruh itu dia. Jadi ya lanjut, luar Batang dan Pekojan. Di kampung dalam pagar Martapura, beliau mendirikan pesantren yang telah banyak menghasilkan ulama-ulama yang berperan besar dalam mengembangkan ajaran Islam di Kalimantan Selatan. Pada 6 Syawal 1277 Hijriah alias 13 Oktober 1812 Masehi, ulama besar ini wafat dan dimakamkan di Kalampayan, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Jadi ini lokasi dia dimakamkan. Kemampuan seni khat beliau juga ditampilkan dalam penulisan ulang Al-Quran lengkap 30 juz. Dia nulis Al-Quran lengkap 30 juz. Kini karya tersebut sebagian menjadi koleksi masterpiece di Museum Lambung Mangkurat. Ya, jadi ini karya-karya beliau. Jadi kalau mau baca saja. Oke, jadi di sini kita udah sampai di lukisan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi lukisan ini dibuat oleh Lembari Busani Seniman asal Barabai, Kalimantan Selatan pada tahun 1970-an. Dilukis berdasarkan perawakan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam mimpi si pelukis. Nah, setelah jadi, lukisan ini tuh diperlihatkan kepada ahli waris Datu Kalampayan dan mendapat tanggapan positif karena wajah dan perawakannya sangat sesuai. Jadi ini sangat mirip dengan perawakan Syekh Al-Banjari. Terus sejak itu lukisan wajah Syekh ini tidak hanya ditata di ruangan ini, tapi juga tersebar ke seluruh Kalsel dan daerah-daerah lainnya dalam bentuk poster atau repro lukisan yang dipajang sebagai penghormatan dan kebanggaan masyarakat. Sekian dari vlog kami. Nah, dari vlog kami kalian belajar nggak guys? Nantikan keseruan kami lagi ya guys. Dadah.